Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang-jarang nih pakai peci hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Rasul. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wa rusuh khatabatina wa salahil jasadi wa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ila jami'i masyayikhina ala ajillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala at-tasi'u adapun yang kesembilan. Yang kesembilan daripada adabnya orang yang berilmu untuk dirinya sendiri. At-tasi'u adapun yang kesembilan itu ayutahhiro agar menyucikan. Itu an yutahhiro agar mensucikan. Batinahu itu an yutahhiro agar mensucikan siapa orang alim. Batinahu akan batinnya orang alim. Wa dhahirahu dan zahirnya orang alim. Minal akhlaqir radiyati dari akhlak yang buruk. Wa yu'ammiro dan memenuhi siapa alim hu akan akhlak bil akhlaqil mardiyati dengan akhlak yang diridhoi, dengan akhlak yang baik. Famin akhlaqir radiyati faminal akhlaqir radiyati maka itu tetap dari akhlak yang buruk. Al-ghillu adapun kesal, wal hasadu dan dengki, wal baghyu dan melampaui batas, wal ghadabu dan marah li ghairillahi kepada selain Allah Ta'ala halnya maha luhur siapa Allah, wal gisyu dan menipu, wal kibaru dan sombong, wal riya'u dan pamer, wal ujubu dan ujub membanggakan diri, wasum'atu dan sum'ah pengen didengar baik sama orang, wal bukhlu dan pelit, wal khubthu dan kotor ucapannya, toksit ya, wal khubthu dan kotor ucapannya atau toksit, wal batoru dan menyalahgunakan nikmat, wal batoru dan menyalahgunakan nikmat, wat toma'u dan tamak, wal fakhru dan bangga, wal khuyala'u dan congkak, wat tanafusu dan bersaing, fid dunya dalam dunia, wal mubahatu dan membanggakan diri, biha dengan dunia, wal mudahanatu dan bermuka dua, wat tazayyunu dan pencitraan linnasi kepada manusia, wa hubbul madhi dan suka pujian, bima terhadap apapun, lam yaf'al yang tidak mengerjakan siapa alim, akan wal ama dan tidak melihat, artinya buta, wal ama dan tidak melihat, an uyubin nafsi dari aib-aib dirinya sendiri, wal istighalu dan malahan sibuk, wal istighalu dan sibuk, anha dari dirinya, bi uyubil khalqi dengan aib-aib orang lain.
wal hamiyatu dan fanatisme, ya, keinginan yang menggebu-gebu, wal asobiyatu dan ngotot, fanatik, li ghairillahi kepada selain Allah. Warroghbatu dan berharap, warroghbatu dan berharap, warrohbatu dan takut li ghairillahi kepada selain Allah. Tadi hamiyah sama asobiyah itu kan maknanya agak sama ya. Cuman hamiyah itu lebih ke hati, giroh luar biasa pengen gitu. Nah, asobiyah sendiri dia bisa ke ucapan, bisa ke tindakan, sama-sama fanatisme, fanatik. Wal ghibatu dan gibah, nah, suka ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Wan namimatu dan suka ngadu domba. Wal buhtanu dan fitnah, fitnah. Wal kadzibu dan pendusta, pembohong. Wal fuhsyu dan kotor, fil qauli dalam ucapan, fil qauli dalam ucapan. Lah, lalu bedanya apa sama yang tadi, sama al khubthu yang toksit? Yang toksit mah bisa eh, yang toksit mah lebih ke kata-kata kasar ya, kata-kata kasar. Tapi kalau yang al fuhsyu ini, hmm, jadi kalau al khubthu tadi itu lebih ke toksit. Orang kan toksit kan bisa disetting ya, maksudnya dia kalau ngomong sama orang yang lebih tua bisa kan dihilangin toksitnya gitu. Biasanya kan beberapa orang toksitnya kan kepada temen gitu, sama anak-anak yang badung gitu. Nah itu al khubthu di situ. Tapi kalau kotor dalam ucapan di sini, toksit di sini itu lebih ke emang tabiatnya dia tuh pembawaannya tuh omongannya tuh selalu ke arah-arah yang tidak baik gitu. Selalu mengarahkan yang tidak baik ya. Jadi al khubsu itu toksit. Misalkan anu lu pakai bahasa binatang segala macam ya. Tapi kan itu kan bisa disetting, maksudnya dia bisa nahan gitu kalau di depan orang tua, di depan guru itu kan bisa nahan. Kecuali yang kebangetan emang susah nahan sih. Nah, toksit itu bisa di inilah bisa dihilangin lah ya. Nah, bukan bisa dihilangin, tapi segi ucapan. Nah, tapi kalau al-fuhsyu fil qauli ini, kotor dalam ucapan di sini, dia itu omongannya itu selalu mengarah ke hal-hal yang tidak baik gitu. Lagi ngomongin ini tiba-tiba ke arah sana, ngomongin ini tiba-tiba ke arah sana. Arahnya itu selalu negatif gitu. Itu maksudnya. Omongan kotor di sini al-fuhsyu fil qaul di sini maksudnya ke arah-arah ke situ. Suka ngomong ke arah-arah yang kotor. Wahtiqorin nasi dan merendahkan manusia. Walaupun kanu ada siapa manusia itu dunahu di bawahnya alim, itu dunahu di bawahnya alim. Oke, segini dulu. Yang kesembilan ini ada bagi seorang yang berilmu, ada bagi seorang guru, ada bagi seorang yang alim untuk dirinya sendiri itu agar aitahhira batinahu wa dhahirahu minal akhlaqir radiyah, agar membersihkan hatinya, batinnya, agar membersihkan segala hal-hal yang ada di batinnya, penyakit-penyakit hati segala macam. Wa dhahirahu minal akhlaqir radiyah, dan tingkah lakunya dari akhlak-akhlak yang buruk. Dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa yu'ammiru bi akhlaqil mardiyah, dan dia harus berperilaku dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang diridhoi. Ini akhlak ya, bicara akhlak. Akhlak sama adab itu bedanya apa sih? Ini penting nih. Ya.
Sebenarnya akhlak sama adab itu sama ya. Jadi kalau kita katakan, ih dia mah orangnya berakhlak. Nah, itu akhlaknya akhlak apa dulu? Jadi akhlak juga ada akhlak yang buruk, ada akhlak yang baik. Adab juga sama, ada adab yang buruk dan adab yang baik. Bedanya apa sih akhlak sama adab? Akhlak itu dia lebih ke karakter, 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 sifat hati akhlak itu. Misalkan sabar, kan, tawadu, itu sifat hati, akhlak. Nah, sedangkan adab itu cara cara mengaplikasikannya, gitu. Cara mengaplikasikannya. Misalkan ketika kita lihat orang dibully tapi diem aja malah senyum. Nah, itu yang kita lihat dari dia secara zahir ya kan, secara zahir. Nah, itu adab. Tapi masalah hatinya dia, kalau dia juga benar-benar sabar hatinya, nah itu akhlak. Jadi secara garis besar akhlak itu sifat batin, adab itu cara mengekspresikan, cara mengekspresikan. Ya akhlak juga ada akhlak yang buruk, ada akhlak yang baik. Adab juga sama, kan ada adabul hasan, adab yang baik, ada suul adab, adab yang jelek. Jadi jangan dikira, wah itu mah dia orang beradab, adab apa dulu nih? Lebih spesifikasi lagi bicara akhlak ya. Orang yang berakhlak belum tentu dia beradab. Begitu juga sebaliknya. Orang yang beradab juga belum tentu dia berakhlak. Nah, ini sebenarnya hampir sama cuman beda gitu. Hampir sama cuman beda. Akhlak itu lebih ke sifat batin. Kalau dia akhlaknya bagus ya dia sabar. Nggak kelihatan di sini. Ada orang diem begini, emang kelihatan dia sabar? Enggak kelihatan. Dia sendiri yang tahu kalau dia sabar. Hati. Nah, itu akhlak, akhlak. Adapun tingkah laku dia kelihatan seperti orang yang sabar, kelihatan mata gitu. Itu adab namanya. Nah, kenapa saya tadi katakan orang yang berakhlak belum tentu beradab? Begini nih, orang yang berakhlak contohnya. Dia itu punya akhlak sabar. Ada kan di hati, akhlak, sifat batin gak kelihatan. Tapi dia memiliki adab yang buruk. Contohnya walaupun dia orang sabar, nggak kelihatan sabar kan, tapi dia suka ngambilin barang orang. Nah itu kan dia kan punya perilaku yang tidak baik. Itu kan adabnya jelek gitu. Nah itu walaupun dia sabar, tapi punya tingkah laku suka ngambilin barang orang, itu dia berakhlak tapi tidak beradab. Begitu juga sebaliknya. Ada yang beradab, tapi dia tidak berakhlak. Contohnya begini, ini banyak nih kalau kayak gini. Banyak kalau kayak gini. Contohnya begini, eh, adab ketemu guru, dia salaman, cium tangan gitu. Ada orang tua, dia sangat menghormati. Gerak-geriknya tuh kelihatan gitu, tunduk, cium tangan, segala macam. Nah itu adabnya bagus. Tapi ternyata dalam hatinya itu ada rasa dengki. Wah kurang ajar nih guru, tadi gampar gue, misalkan begitu. Ya. Ah, ketemu bapak lagi. Nah, ketemu ibu lagi, ketemu ibu lagi. Kesel banget dah gua. Dalam hati tuh begitu, dalam hati. Tapi dia cium tangan gitu. Nah, itu dia punya adab yang bagus karena kan kelihatan mata, perilaku dia, perilaku. Tapi hatinya akhlaknya buruk. Nah, kayak gitu. Itu pentingnya tasawuf begitu ya, pentingnya tasawuf. Jadi dalam tasawuf tuh nanti tuh itu nanti begini nih. Bagaimana sih cara orang itu supaya bisa berakhlak? Nah, bagaimana orang itu bisa beradab? Bagaimana sih kita mendidik agar orang itu berakhlak dan beradab? Itu caranya beda. Saya katakan tadi, maaf ya ini panjang ya. Akhlak itu adalah sifat batin. Sombong, tawadu, nggak kelihatan di sini adanya. Kita nggak bisa nilai, nggak bisa. Dia sikap hati dia, sifat hati, akhlak ya, akhlak. Dan itu
cara cara merubahnya, cara merubah akhlak itu harus dididik, ya. Bukan diajari tapi dididik. Nah, sedangkan adab, perilaku zohir, kayak ketemu guru cium tangan, ada sampah di depan diambil, perilaku seperti itu diajari. Orang diajari cukup, misalkan dalam kelas nih, anak-anak adab yang baik itu kalau ketemu guru cium tangan. Nah, mereka langsung paham, mereka bisa langsung praktekkan, itu adab. Adab, ya. Itu diajari, kalau adab itu diajari, kalau akhlak itu harus dididik. Nggak bisa di kelas bisa misalkan begini, kalian itu jadi orang jangan sombong. Apakah mereka nanti pas keluar dari kelas bisa mempraktekkan? Enggak. Makanya dia harus dididik, ya harus dididik. Dan para guru, para ulama itu mendidik santrinya, mendidik muridnya itu macam-macam caranya. Saya ingat waktu saya masih di Al-Mawaddah, kisaran tahun berapa ya kira-kira? Tahun 2015, 2016 lah atau 2017, antara 3 tahun itu. Saya itu rajin ngambilin nasi buat ustadz, buat guru saya. Setiap pagi, siang saya ambilin. Nah, setelah beberapa waktu, setiap nasi yang saya ambilkan itu nggak dimakan sama beliau. Ya, sebagai manusia biasa rasanya kecewa dong ya kan. Kita udah ambilin nih, tapi nggak dimakan. Tapi besoknya saya begitu lagi. Maksudnya masih terus saya ambilin gitu walaupun nggak dimakan. Itu hampir 1 minggu. Sebelumnya mah dimakan, tapi 1 minggu itu bener-bener saya ngambilin tuh nggak dimakan. Dan saya di situ masih terus ngambil. Kan orang umumnya kan, udahlah nggak usah diambilin berarti nih. Beliau udah nggak mau saya ambilin atau gimana gitu kan. Orang mikirnya mungkin begitu ya. Dan saya juga sebagai murid nggak berani ngomong. Ustaz kenapa nggak dimakan? Nggak berani. Nggak berani. Kami di depan guru mati udah. Jangankan bisa gerak ya. Jangankan bisa ngomong seenaknya. Gerak aja susah gitu. Saking saking luar biasanya makom guru di hadapan kita itu. Nah akhirnya setelah 1 minggu beliau baru bilang begini, ente tahu nggak kenapa 1 minggu nasi nggak aneh makan? Terus saya tuh diem aja begini. Itu buat mendidik ente supaya sabar nanti dalam menghadapi ujian. Di situ luar biasa, kerasa banget. Di situ saya benar-benar, jadi selama ini alasannya ini. Alhamdulillahnya saya lulus gitu ujian itu. Jadi dalam dalam 1 minggu lebih itu saya terus ngambil nasi walaupun beliau nggak dimakan ya, walaupun nggak dimakan. Dan kadang-kadang karena takut basi saya makan sendiri terus ngambil lagi segala macam. Jadi untuk membuat seorang itu berakhlak yang baik itu perlu namanya didikan, ya, didikan. Didikan itu gimana? Didikan itu gambarannya kalau saya itu kalau ada kucing masuk ke jurang, itu jangan kita kasih tali, jangan, tapi kita masuk ke jurang tersebut, kita bawa naik ke atas. Kalau gambaran saya, ya, mendidik itu begitu. Nah, berbeda dengan adab. Adab itu kan perilaku ya, perilaku, kelihatan mata, zahir. Kalau adab itu kita praktekkan orang bisa langsung ikut. Artinya dalam menolong kucing tersebut kita nggak usah turun ke bawah, ya kan? Nggak usah. Kita ngasih benda apa ke supaya kucing itu naik bisa, itu bedanya, gambarannya. Orang semua bisa ngajar bisa, tapi tidak semua orang bisa mendidik. Makanya penting mendidik itu. Tidak peduli setinggi apapun ilmu seorang guru, kalau dia tidak bisa mendidik muridnya, bakal gagal. Kalau ngajar doang mah bisa, YouTube juga bisa ngajar doang mah. Ya inilah bedanya ya. Jadi akhlak sama adab di situ tuh. Akhlak itu sifat batin, sombong, ya, dengki, itu sifat batin tuh. Kalau akhlaknya buruk ya sombong, dengki, iri di hatinya tuh. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Kalau akhlak yang baik,
Dia itu sabar, tawadu, di hati adanya nggak kelihatan. Tapi kalau adab, dia kelihatan mata. Misalkan dia ketemu guru nggak salaman, itu orang adabnya jelek. Adab kelihatan mata, adab. Dan cara memperbaiki adab ini, ya, cara memperbaiki adab ini itu dengan diajarkan. Sedangkan akhlak ini yang susah. Dia harus dididik, ya. Dia harus dididik. Panjang juga ya. Nah, adab seorang yang berilmu untuk dirinya sendiri itu harus membersihkan, ya, membersihkan batinah akhlak berarti ya. Wa dhahiroh, dan adab. Dia harus punya akhlak yang baik dan adab yang baik. Itu sih poinnya. Nah, di sini dijelaskan wa minal akhlaqir radiyati. Akhlak yang jelek itu apa aja sih? Di sini al-ghullu, al-ghillu ya. Al-ghillu itu ada kesel, kesel. Adanya kan di hati kesel ya kan. Lagi diam begini samping-sampingan nih. Senyum padahal dalam hatinya mah kesel banget dah gue samping dia. Nah, akhlak yang jelek itu ya. Wal hasadu, dan dengki. Dengki, iri, hasud, hasad ya, dengki. Kalau dengki ini lebih parah ya. Ini agak mirip-mirip, tapi kalau dengki ini lebih parah. Segala aspek bisa dia keselin gitu dalam hati dia. Wal baghyu, dan melampaui batas. Melampaui batas. Kalau di sini saya menulisnya al-baghyu itu melampaui batas dunia. Jadi apa yang sudah ditetapkan sama Allah, dia paksakan untuk pengen punya lagi, pengen punya lagi, pengen punya lagi. Nah, dalam tanda kutip ya dia nggak bersyukur gitu. Artinya dia suka melampaui batas. Ya nanti kalau misalkan perlu direvisi, nanti saya revisi. Karena wal bagyu di sini saya memahaminya itu melampaui batas. Misalkan kita uh, nasehatin orang, tapi nasehatinya tuh panjang banget. Malah lebih ke ngedoktrin gitu. Atau malah lebih ke apa sih, kayak berlebihan lah. Pokoknya hal-hal yang berlebihan itu bukan akhlak yang bagus. Misalkan ini ya, ini saya contohin lagi nih. Apa sih al-baghyu itu? Nanti kalau misalkan salah, nanti saya revisi. Ada orang lewat, dia itu bawa kucing. Dalam hati dia nih, langsung, itu kucing. Pasti mahal itu. Mahal-mahal gitu, duitnya dari mana itu duitnya ya? Terus juga itu kucing, bosan banget dah. Gue lihat muter daerah sini mulu kucing. Kagak ada nyapa-nyapanya tuh orang. Padahal kita nggak kenal sama orang itu. Kita berlebihan nih, berlebihan yang itu. Itu al-baghyu ya, gitu. Wal ghadabu li ghairillahi ta'ala. Wah, ini jelas ini kalau ini mah. Insyaallah pada paham semua. Marah selain Allah. Marah boleh nggak? Boleh marah, tapi harus karena Allah. Ketika kita melihat kemungkaran orang maksiat, boleh kita marah, ya. Apalagi sesama orang muslim, boleh kita marah. Apa namanya kalau itu? Nahi mungkar ya, nahi mungkar. Kalau kita marah karena selain Allah, misalkan gara-gara apa ya, misalkan gara-gara dompet hilang, ngamuk-ngamuk, ya kan? Nggak pantas. Intinya dia marah selain Allah. Tapi marah karena Allah mah nggak apa-apa, nggak apa-apa marah karena Allah. Yaitu nahi mungkar tadi, ya. Jadi marah bentuk apapun nggak diterima di sini, kecuali karena Allah, ya. Marah dengan alasan apapun nggak bakal diterima. Karena marah itu adalah akhlak yang jelek. Tapi sekali lagi ini letaknya di hati ya, letaknya di hati. Ketika kita eh, melihat teman kita yang suka makan banyak, langsung tuh di hati kita kesel, ya Allah, kesel banget dalam hati itu ya. Ya walaupun tenang senyum begini kan, tapi kan ada rasa marah di hati, ada rasa marah. Nah, itu nggak boleh. Wal ghisyu, dan menipu, ya jelas ya nipu. Dari sisi mana juga orang nipu mah ya pasti buruk ya. Wal kibaru, dan sombong. Ini lawannya ilmu. Orang punya sombong, orang punya sifat sombong, nggak ada ilmunya udah habis udah ilmunya.
Wal iyadzubillah, moga-moga kita semua terhindar daripada sifat sombong, wariya'u dan pamer, akhlak yang jelek nih, wal ujubu membanggakan diri. Ih, keren banget nih gue nih ya kan. Lagi sholat nih, malam-malam tahajud, dalam hati tuh, begini aja. Keren banget ya gue ya tahajud jam segini nih. Oh, teman-teman gue lagi tidur. Wah, alhamdulillah. Nah, itu ujub itu ya. Ujub membanggakan diri. Sum'ah, pengen didengar orang. Sengaja nih kalau ada orang lewat atau ada guru kita lewat atau ada orang-orang yang kita tujuin langsung kita ngomong, Alhamdulillah aneh tadi habis ngapalin Quran. Aneh tadi habis baca Quran 30 juz hatam. Aneh doanya yang terbaik-baik aja lah buat ente pada. Sengaja banget suaranya dikerasin kan. Ya supaya supaya pengen orang tuh taunya dia tuh baik gitu. Wal bukhlu dan pelit. Wal khubsu, nah ini toksit yang saya katakan tadi. Toksit. Wal bataru dan menyalahgunakan nikmat. Menyalahgunakan nikmat. Nikmat yang harus ia syukuri malah ia buat main-main gitu. Nggak boleh itu ya. Contohnya gimana ya? Bator itu. Ini nanti saya akan jelasin yang susah-susahnya aja deh. Bator itu ketika Allah memberikan kita uang 1 juta dan kita sadar itu cukup dan harusnya kita itu bersyukur. Tapi kita buat 1 juta itu kita buat membeli hal-hal yang tidak perlu. Hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Nah itu sama aja itu, kayak menyia-nyiakan nikmat. Allah udah kasih nih segini cukup bahkan bisa lebih, tapi malah dimain-mainin buat hal-hal yang tidak perlu. Gitu. Watoma dan serakah ya jelas serakah ya udah jelas ya. Wal fakhru dan bangga nggak boleh bangga tuh. Wal khuyala'u dan congkak beduk aja hati ini ya. Padahal sama orang tua sendiri, padahal sama guru sendiri. Congkak itu berarti. Nggak boleh itu. Watanafusu fid dunya wal mubahatu biha. Orang-orang yang berlomba-lomba nyari duit nih, ya kan. Nyari duit banyak sebenarnya boleh nggak sih? Boleh. Cuma nanti jangan lupa gitu. Duitnya buat apa gitu? Buat apa? Kalau duitnya buat di jalan Allah sih oke lah. Tapi kalau buat numpuk-numpukin orang gitu, misalkan lomba-lomba banyakin duit buat apa? Itu bukan akhlak yang baik. Apalagi bangga-banggain nih. HP lu apa gitu? Oh, iPhone 13. Ya, iPhone 13 zaman sekarang iPhone 13 udah lewat 5 kali, sekarang udah 17 kali. Ya elah. Nah, itu kan membanggakan itu hal-hal yang kayak gitu. Ya, saya katakan tadi itu di hati ya, di hati. Itu yang saya praktekin tadi itu adabnya. Itu adab yang buruk begitu tuh. Ada yang buruk begitu tadi tuh. Di dalam hati tuh ngelihat orang nih, dalam hati dia nih ngomong, ya elah zaman sekarang belum punya motor ya, ketawa dia. Itu kan dia kan secara tidak langsung kan bangga gitu dengan dirinya yang udah punya motor gitu kan. Nah itu nggak boleh ya. Wal mudahana, bermuka dua, wah ini sering terjadi nih di dunia pekerjaan, sering terjadi ini bahaya. Di depan bosnya baik ya, di belakangnya busuk, wah ini punya punya muka dua nih begini. Sering terjadi di pesantren juga banyak beginian sih. Nggak harus di dunia pekerjaan. Di pekerjaan inilah internal kita aja di pesantren tuh udah banyak ya. Itu dihindari ya. Watazayyun linnas, pencitraan. Nggak boleh nih pencitraan nih. Wa hubbul madah wal hubbul madhi bima lam yaf'al. Tipikal orang yang suka dipuji walaupun dia nggak ngapa-ngapain. Nah, itu dia memiliki akhlak yang buruk. Wal ama an uyubin nafsi wal istighalu anha bi uyubil khalqi. Nggak boleh menyibukkan diri dengan aib-aib orang lain tuh nggak boleh. Kita harus menyibukkan dengan aib diri kita sendiri. Jadi orang yang akhlaknya buruk ya, yang rodhilah atau yang roddiyah, itu dia suka ngomongin orang, tapi giliran ngomongin sendiri kagak mau dia. Wal hamiyatu wal asobiyatu li ghairillah. Fanatik, dia punya keinginan yang menggebu-gebu, ngotot kepada selain Allah. Ngotot. Ya sesuatu mah jangan dipaksain lah. Kecuali karena Allah. Ya.
kalau buat si anu jangan dipaksain. Semua orang juga punya kebutuhan masing-masing. Kadang eh, ini kan saya belum nikah ya. Jadi saya mah nggak munafik lah. Saya juga pernah pacaran pernah. Kalau kita punya pacar atau kita sedang suka sama orang, itu kan kadang-kadang kita kan maksain kan buat dia gitu. Maksain buat orang yang kita cinta. Nah, maksain itu kadang-kadang keluar uang. Nah, uangnya itu kadang-kadang merugikan orang lain. Padahal mah kalau dikasih ke ini manfaatnya lebih banyak. Padahal mah kalau dikasih ke ini manfaatnya lebih banyak. Tapi kita lebih memilih ngasih dia yang kita cintai. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh memaksakan, ngotot, ngotot selain Allah. Ya itu kan karena emang alasannya karena cewek kan. Nah, itu nggak boleh ya. Wal iyadu billah. Warrogbatu warrohbatu li ghairillah. Terus juga berharap, takut, nggak boleh kepada selain Allah, nggak boleh. Ya, berharap sama manusia sampai kapanpun ya, berharap sampai manusianya bentuk apapun tetap aja bakal kecewa. Jadi jangan sedikit pun berharap sama manusia. Kadang-kadang berharap yang enggak sadar tuh begini nih. Besok janjian sama dokter gigi jam 8. Kita datanglah ke RS ya kan. RS Fulan datang kita ke situ. Dokter giginya nggak datang, kita gedek di situ kan. Nah, pas gedeknya ini nih, gedeknya ini itu berarti kita di situ udah ada harapan sebelumnya. Kalau emang dia nggak berharap sama dokternya mah dia bakal ya udahlah, dokternya nggak datang mungkin besok lagi. Nah kayak gitu aman. Kalau dia di situ gedek, berarti dia udah timbul harapan kepada makhluk yang bernama dokter. Nggak boleh itu kayak gitu. Dan takut juga sama, nggak boleh takut, takut harus sama Allah. Wal ghibatu dan jelas ini mah gibah. Gibah dapat dosa yang jelas ini. Suka nih biasanya yang gini-gini nih gibah. Cewek-cewek nih biasanya. Wan namimah tuh dan suka ngadu domba. Nah, ini bilang ke sini suruh musuhin ini bilang ke sini suruh musuhin ini. Suka ngadu domba namimah. Wal buhtanu dan fitnah, jelas fitnah ya, bahaya nih fitnah. Wa akhir zaman harus banyak doa-doa untuk terhindar dari fitnah, karena fitnah ini satu ketikan tak langsung cepet banget, luar biasa fitnah. Wal kadhibu dan bohong ya. Tapi nanti kalau masalah bohong ya, masalah semuanya juga masalah ini sebenarnya. Jadi ini semua akhlak jelek yang disebutin di sini itu kalau punya alasan yang kuat bisa jadi baik. Ya kadang kan bohong bohong kan juga punya alasan baik ya, jadi boleh gitu. Tapi bohong di sini itu bohong yang buruk ya. Wal fuhsyu fil qaul. Nah, yang saya katakan tadi, ini orang kalau diajak ngobrol dia arahnya tuh ke hal-hal negatif mulu gitu. Diajak ngomongin masalah cewek, arahnya ke hal-hal yang negatif. Diajak ngomong masalah duit, ke hal-hal yang negatif, korupsi segala macam. Nah, itu yang dimaksud al-fuhsyu fil qaul ya. Arahannya tuh selalu buruk gitu. Beda sama al-khubutsu tadi. Al-khubutsu mah emang toksik. Ini manusia-manusia begini nih karakternya harus dirubah ini. Akhlaknya ini harus dididik bener-bener. Wah, tiqorun nasi, merendahkan manusia. Walau kanu dunahu. Gak boleh kita ngerendahin. Guru-guru itu nggak boleh ngerendahin murid-muridnya. Ya. Yang pernah saya katakan ya, manusia di hadapan Allah sama. Yang membedakan itu takwanya. Ya. Yang buat kita-kita semua ini menghormati guru, menghormati orang tua itu karena ilmunya, karena pengalamannya. Ya. Bukan karena yang lain ya, bukan karena yang lain. Jadi jangan mentang-mentang kiai, jangan mentang-mentang ustadz, jangan mentang-mentang pejabat, lihat masyarakat, lihat santri, lihat anak kecil itu semena-mena, jangan jangan itu. Jangan gampang merendahkan. Pejabat lewat, lihat masyarakat dan minta foto. Dalam hati pejabat, ih norabat orang miskin foto. Nah, itu kan ngerendahin ya, nggak boleh kayak gitu. Pun begitu ke kiai-kiai ini yang ketemu santri-santrinya di jalan atau gimana minta foto segala macam. Emang sih minta foto ini sebenarnya bukan termasuk akhlak yang terpuji ya bahasanya ya. Harusnya sih minta doa gitu segala macam, tapi kan di era sekarang kayaknya perlu akhlak modern tuh perlu.
Akhlak modern tuh bagaimana sih? Akhlak modern itu cara chattingan kayak gimana? Cara save kontak guru itu kayak gimana? Cara mengetik pencarian kalau ke guru itu kayak gimana? Kayaknya itu perlu itu ya. Saya belum nemuin tuh begitu. Etika atau akhlak modern, etika atau adab modern. Bukunya belum saya nemuin tuh. Kalau ada mah atau belum ada yang bikin kayaknya. Itu etika tuh. Jadi gini nih. Ini saya kasih contoh satu. Kita punya WhatsApp, guru kita punya WhatsApp, ya. Nah, kita nih pengen ngabarin beliau ceritanya nih. Udah lama nih kagak chatan nih, pengen nanyain kabar dan segala macem. Otomatis kita kalau nggak langsung ke kontak, ke pencarian dong di WhatsApp ya kan. Nah, saat mencari itu, ini etika nih, etika. Akhlak yang baik itu ditulis namanya. Misalkan guru kita Kiai Haji Ahmad, tulis KH Ahmad. Jangan ditulis Ahmad doang. Ya, jangan ditulis Ahmad doang terus keluar di bawah, oh ini nih, ya Ahmad, klik. Itu menurut saya pribadi, itu etika seperti itu. Ketika kita punya niatan pengen ngabarin guru, dan kebetulan di kontak kita ini banyak yang namanya sama, ada namanya Ahmad teman kita, ada namanya Ahmad adik kelas kita. Kita jangan ngetik Ahmad di atasnya karena kita punya niat baik mau takzim ke guru gitu. Kita klik kayak Haji Ahmad kayak gitu. Itu menurut saya etika ya. Dan saya belum menemukan uh, secara tertulis etika seperti itu. Artinya buku atau kitabnya saya belum menemukan. Falhadharo, ya, falhadharo maka hati-hatilah. Falhadharo maka hati-hatilah. Alhadharo hati-hatilah. Dua kali. Jadi ini takdirul kalamnya tuh ihdar. Jadi ada ini aslinya ihdar. Fahdar ya, fahdar al-hadar ya. Hati-hatilah dengan kehati-hatian. Ini maf'ul mutlak dua-duanya nih. Takdirul kalamnya ihdar. Sama ketika kita maca rotib nih. Maca rotib nih, ini bahasa ya. Maca rotib. Al-Fatihah bil qabuli wa tamami kulli sul. Ya kan? Itu kan al-Fatihah lah. Kok tiba-tiba awal kalimat langsung dibaca Fathah? Itu tuh takdirul kalamnya. Itu takdirul kalamnya tuh iqra. Ya. Ada yang dimahdzuf namanya. Iqra, bacalah al-Fatihah kan surat Fatihah. Nah, itu takdirul kalam namanya. Falhadharo maka hati-hatilah. Al-hadharo, hati-hati bener nih, harus hati-hati bener nih. Penekanan ini kalau udah maf'ul mutlak 2, ini penekanan bener-bener. Min hadhihi sifati, dari sifat-sifat ini al-khabithati yang buruk. Atau min hadhihi sifatil khabithati, dari sifat-sifat yang buruk ini. Wal akhlaqi radhilati, dan akhlak yang hina. Fa innaha, karena sesungguhnya akhlak yang hina, al-akhlaqur radhilah, itu babu kulli syarrin, itu babu kulli syarrin, pintu setiap keburukan. Itu pintu setiap keburukan. Bal, akan tetapi, hiya, adapun pintu setiap keburukan, bal, akan tetapi, hiya, adapun pintu setiap keburukan, oh enggak, bal, akan tetapi, hiya, adapun rodhilah, ya, adapun hina, akhlak yang hina, itu uh, itu itu asyarru, keburukan, kulluhu, semua keburukan. Waqad buliya, dan sungguh telah diuji. Waqad buliya, dan sungguh telah diuji siapa ba'du ashabin nufusil khabithati, sebagian orang-orang yang membersihkan dari sifat buruk tersebut. Ya. Waqad buliya, dan sungguh telah diuji siapa ba'du ashabin nufusil khabithati, beberapa orang atau orang-orang sebagian yang mencoba untuk membersihkan daripada akhlak-akhlak yang buruk. Min fuqaha zamani, dari para ahli fikih pada zaman tersebut.
bikasirin dengan jumlah yang banyak, bikasirin dengan jumlah yang banyak. Min hadhihi sifati, dari sifat-sifat ini. Illa kecuali, man, barang siapa ya, seseorang ya, man, seseorang asoma yang telah menjaga siapa Allah Ta'ala halnya maha luhur. Wala, dan bukanlah siyama terutama, al hasadu hasan, wal ujubu dan ujub. Tadi udah dijelasin ya. Wariya'u dan riya, pamer. Wahtiqorun nasi, dan merendahkan orang. Wa adwiyatu hadhil baliyati, dan adapun apa bahasa enaknya? Tutorial ya. Wa adwiyatu hadhil baliyati, dan adapun obat penyakit buruk ini ya. Wa adwiyatu hadhil baliyati wa adwiyatu hadhil baliyati, dan adapun obat-obat ujiannya ini ya, ujiannya tuh macam-macam, ujub, riya, merendahkan manusia, itu kan sesuatu yang buruk, maksudnya obatnya tuh apa gitu ya kan. Wa adwiyatu hadhil baliyati, dan adapun obat-obat ujian ini atau obat-obat sifat buruk ini, mustaufan ya, mustaufan halnya terkumpul fi kutubir raqaiki, di beberapa kitab-kitab yang tipis. Paman, maka barang siapa aroda menginginkan siapa man, tathhiro nafsihi, agar mensucikan diri nyaman, biha, minha ya, dari baliyah, dari sifat-sifat yang buruk. Fa'alaihi, maka atasnya man, bitilkal kutubi, dengan mempelajari kitab-kitab tersebut. Bitilkal kutubi, dengan mempelajari kitab-kitab tipis tersebut. Wa min anfa'iha, dan daripada yang lebih manfaat daripada kitab-kitab. Wa min anfa'iha, dan daripada yang lebih manfaat daripada kitab-kitab. Wa min anfa'iha, dan itu tetap daripada yang lebih manfaat daripada kitab-kitab, itu ada kitabur riayati, adapun kitab riayah lil muhasibi, karya daripada Imam Al-Muhasibi. Jadi di sini Al-Imam Badruddin Syekh Ibnu Jama'ah ini sangat menegaskan ya, fal hadharul hadhar, hati-hati nih sama sifat-sifat yang bejat ini, hati-hati nih sama akhlak yang hina ini, hati-hati, benar-benar hati-hati, karena akhlak-akhlak yang hina ini, kata Syekh Ibnu Jama'ah, itu merupakan pintu-pintu besar menuju keburukan ya. Fa innaha babu kulli syarrin bal hiya syarru kulluh. Karena di zaman beliau, maaf ya, ini kata-kata saya banyak karenanya. Karena di zaman beliau sendiri itu banyak orang-orang ahli fikih yang mencoba untuk membersihkan dirinya. Banyak ya. Dan mereka semua tuh gagal gitu. Dan mereka semua tuh gagal kecuali beberapa orang yang emang Allah itu udah menjaga dia gitu. Artinya ini penyakit inti nih. Tadi kan kita sebutin tuh akhlak rodiyah banyak banget tuh, dari al-ghillu sampai ihtiqorun nas. Nah, ada lagi nih kata Syekh Ibnu Jama'ah yang bahaya banget nih kalau dimiliki orang. Karena kalau ini orang udah punya sifat ini, dia langsung terbuka tuh berbagai macam pintu-pintu kejelekan. Wal iyadzubillah. Wala siyama al-hasadu wal ujbu wal riya wa ihtiqorun nasi. Nah, berapa nih? 1 2 3 4. 4 pokok penyakit nih yang benar-benar harus dihindari. Karena kalau satu aja udah terkena nih penyakit, pintu keburukan semuanya kebuka. Pertama apa? Wala siyamal hasad. Kata Syekh Ibnu Jama'ah, pertama hasad. Dengki, iri, nggak senang sama orangnya harus dihilangin. Kalau ini udah ada di sifat seseorang, nanti dia bisa melakukan kejelekan-kejelekan yang lain. Kemudian wal ujubu, membanggakan diri. Kalau orang udah bangga, dia bisa lahir sifat sombong ya. Bisa lahir sifat semena-mena ke orang, bahaya. Waria dan pamer. Awalnya sih pamer ya.
Awalnya sih pamer, lama-lama pamer yang mana-mana nih, ya kan? Bahaya nih. Lama-lama keluarganya semuanya dipamerin sama dia. Bisa menjadi-jadi nanti nih, ya. Titik bengek ria nih ntar malah kacau ya. Wahti korun nas, merendahkan orang. Orang kalau udah merendahkan orang, itu nanti dia bisa merendahkan siapa aja, bahkan orang tuanya sendiri dia bisa rendahkan. Bahaya. Makanya 4 nih. Hasad, ujub, ria, sama merendahkan orang. 4 ini harus benar-benar dihindari kata Syekh Ibnu Jamaah. Fal hadzarul hadzar. Bahaya. Kalau orang udah punya sifat ini, semua pintu keburukan bisa terbuka. Nah, lalu beliau ngasih pesan, apa pesannya? Gimana sih caranya untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut? Kata beliau, ada di beberapa kitab-kitab yang tipis itu cara ngejelasinnya tuh ada. Supaya kita nggak sombong, supaya kita jadi orang yang sabar, supaya kita nggak pelit, supaya kita nggak cinta dunia itu ada di kitab-kitab tipis. Nah, kata beliau di sini, "Faman arada tathhira nafsih min hafa alaihi bitilkal kutub." Wa min anfa'iha kitabur riayah lil muhasibi. Tapi beliau itu merekomendasikan kitabnya Al-Imam Al-Muhasibi, yaitu kitabnya yang bernama Riayah. Ya. Di situ dijelaskan cara untuk membersihkan hati kita dari hal-hal yang kotor. Nah, saking bahayanya menurut Syekh Ibnu Jamaah, saking bahayanya sifat hasad, ria, ujub, merendahkan orang, itu sampai beliau mencantumkan obatnya di bawah, mencantumkan cara supaya kita ini enggak hasad, supaya kita ini enggak ria, supaya kita ini enggak ujub, supaya kita ini enggak merendahkan orang. Panjang ya. Wa min adwiyatil hasadi, dan itu tetap daripada obatnya hasad. Al fikru, adapun memikirkan, bi annahu, dengan sesungguhnya hasad itu i'tiradun, bentuk protes, itu i'tiradun, bentuk protes Allah terhadap Allah subhanahu, halnya maha suci Allah, wa ta'ala, dan halnya maha luhur siapa Allah, fi hikmatihi, dalam hikmahnya Allah, al-muqtadiyati, yang butuh, al-muqtadiyati, yang butuh, takhsisol mahsudi, akan yang dihasad ya, akan yang dihasad, akan yang dihasad, akan yang dibenci, bin ni'mati, dengan nikmat, kama, seperti apa-apa qala, yang telah berkata siapa asyairu, seorang penyair, al-Ghaziyu. Al-Ghaziyu ini syair Ghazi, syair Ghazi. Nanti syair Ghazi yang dimaksud asyairul Ghazi nanti saya taruh di bawah komentar maksudnya apa. Lupa soalnya. Fa'in tagdobu min kismatillahi bainana falillahi idlam yurdikum kana absara. Fa'in tagdobu, fa'in tagdobu, dan jika marah siapa kalian, fa'in tagdobu, dan jika marah siapa kalian, min kismatillahi, daripada pembagiannya Allah, min kismatillahi, daripada pembagiannya Allah, bainana, halnya di antara kita, bainana di antara kita, bukan hal ya, bainana di antara kita, dzaraf ini, dzaraf waktu, bukan dzaraf waktu ini, dzaraf zaman. Bainana di antara kita, falillahi, maka itu tetap bagi Allah, falillahi, maka itu tetap bagi Allah, idlam yurdikum, idlam yurdi, id, karena lam yurdi, tidak meridoi, kum, akan kalian, lam yurdi, tidak meridoi siapa Allah, kum, akan kalian, karena ada siapa Allah itu absoro, lebih tahu, karena ada siapa Allah itu absoro, lebih tahu, ma'ama, ma'ama, beserta apa-apa, fihi, dari ma, minal ghammi, dari duka,
wa ta'abil qalbi dan lelahnya hati, wa ta'abil qalbi dan lelahnya hati, wa ta'dzibihi dan siksanya hati, wa ta'dzibihi dan tersiksanya hati, bima dengan apapun, la dororo yang tidak ada mudorot, fihi pada ma, fihi pada ma, fihi pada ma alal mahsudi atas orang yang dihasad, alal mahsudi atas orang yang dihasad. Bagaimana sih obat supaya tidak hasad itu ya, tidak dengki sama orang? Bagaimana gitu? Al-fikru bi annahu i'tiradun ala Allah subhanahu wa ta'ala fi hikmatihil muqtadiyati takhsisul mahsud bin ni'mah. Kama qala syair. Nah, berpikir, kita ini harus mikir. Kita dengki sama orang ya. Kesel sama orang. Itu tuh bentuk protes. Sebenarnya kita tuh seakan-akan protes sama Allah gitu sebenarnya. Kita tuh harus berpikir kalau kita benci sama si A itu dia punya motor, misalkan motor bagus, itu kan udah takdir Allah tuh, ya, takdir Allah. Takdir Allah mengkehendaki si A ini punya motor, si B ini punya mobil. Kita kagak seneng nih ceritanya. Nah, rasa tidak seneng di kita ini, hasad yang ada di kita ini, itu merupakan hasad yang ada di kita ini, nggak senang ke si A dan si B, itu merupakan bentuk protes kepada Allah, protes atas takdir mereka, ya kan? Orang Allah udah ngasih nikmat ke si A, dapat motor, si B dapat mobil, kita nggak dapat apa-apa, kok kita protes? Nah, kalau kita melihat ke arah situ, nanti kita akan paham, oh iya, emang udah takdirnya Allah, dia dapat ya udah dapat, mungkin saya nanti kayak gitu. Jadi kita harus berpikir bahwasanya kalau kita sedang hasad, sedang kesel sama orang, ya jangan lupa apa yang sudah terjadi ke dia berupa nikmat itu Allah yang pengen gitu. Itu Allah yang pengen. Jadi harus ingat ke situ. Nah, ada sebuah syair di sini dikatakan fa in tagdobu min kismatillahi bainana falillahi idlam yurdikum kana absoro. Jika kalian marah terhadap pembagian Allah. Pembagian Allah ini kita dapat 1 juta, teman kita dapat 2 juta. Itu kan emang yang bagiin manusia. Tapi kan secara hakikat kan itu kan udah takdir Allah, emang rezeki kita segitu. Kita kesel nih dengan pembagian itu nih karena kita dapatnya kecil misalkan. Falillahi idlam yurdikum kana absoro. Ketika ketika kita kesal, di situ ada titik di mana kita enggak ridho dengan kehendak Allah. Enggak ridho dengan kehendak Allah. Padahal ya, karena absoro Allah lebih tahu. Allah tuh lebih tahu, lu tuh udah segini aja gitu. Ini segini udah cukup. Kalau dikasih 2 juta ntar uangnya buat maksiat dan segala macam. Gitu. Ya. Ma'a fihi minal ghammi wa ta'abil qalbi wa ta'zibihi bima la darara fihi alal mahsud. Yang menderita tuh kita yang hasud gitu. Kita nggak senang sama orang, yang menderita siapa sih? Kita sendiri, karena kita yang punya penyakit, ya kan? Yang kita hasudi mah, yang kita hasadi mah, dia mah nggak dapat apa-apa, dapat manfaat dari kita enggak, ya, dapat mudorot dari kita juga enggak kan? Lagi tadi kan saya contohkan, si A dapat motor, si B dapat mobil, kita nggak dapat apa-apa. Dalam hati kita hasad gitu, kita tuh dengki sama mereka berdua tuh, karena mereka dapat sesuatu yang kita nggak dapat gitu. Nah, itu kan yang capek kan kita, hati kita capek. Terus yang tersiksa kan kita juga. Lah, sedangkan mereka mah dapat mudorotnya enggak, dapat manfaatnya juga enggak, yang nggak dapat apa-apa gitu. Malah kita sendiri yang hancur. Jadi hasad itu gambarnya begini. Kita bakar rumah sendiri, berharap rumah di samping kita gosong, ya. Padahal mah kesentuh juga enggak. Nah, itu hasad. Gambarnya begitu. Cara ngobatinya tadi, berpikir bahwasanya ketika kita tidak suka sama si A, ketika kita tidak suka dengan si B karena dia punya mobil, ingat apa yang terjadi sama si A dan si B itu takdir Allah. Ya, takdir Allah.
Dengan kita hasad ke mereka berdua, itu berarti kita protes atas takdir Tuhan. Nah, situ.